Shalom, selamat pagi bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan renungan harian Toraja, edisi Sabtu 10 Januari 2026 dari kitab 1 Samuel pasal 7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Di hadapan-Mu ya Tuhan, kami senantiasa datang membawa seluruh kehidupan kami. Oleh karena kami percaya bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan dan kepada Tuhanlah kami akan mempersembahkannya. Kiranya Tuhan yang akan menuntun kami di pagi hari ini untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman-Mu, sehingga kami boleh memahami firman-Mu ini dan boleh membawa makna dalam kehidupan kami untuk menjalani kehidupan yang masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Berfirman-Lah ya Tuhan, sebab kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. 1 Samuel pasal 7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-17. Samuel memerintah sebagai hakim. Demikianlah orang Filistin ditundukkan dan tidak lagi memasuki wilayah Israel. Tangan Tuhan menekan orang Filistin seumur hidup Samuel. Kota-kota yang sudah pernah diambil orang Filistin dari Israel kembali menjadi milik Israel, dari Ekron sampai Gat. Orang Israel juga merebut wilayah sekitarnya dari tangan orang Filistin. Antara orang Israel dan orang Amori pun ada damai. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun, ia berkeliling ke Betel, Gilgal, dan Mispa. Ia memerintah sebagai hakim atas Israel di semua tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya. Di sana, ia memerintah sebagai hakim atas Israel. Di situ, ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Amin. Mezbah bagi Tuhan, tema perenungan kita di pagi hari ini. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dalam menjalankan kepemimpinannya sebagai Nabi Allah dan sekaligus sebagai hakim atas orang Israel, hal yang selalu menjadi perhatian sungguh bagi Samuel ialah mezbah bagi Allah. Mezbah bagi Allah yang atasnya kurban-kurban persembahan diserahkan. Ini selalu menjadi penanda yang kuat bagi segenap umat Israel bahwa hanya pada Tuhan sajalah umat akan memperoleh keselamatan. Mezbah Allah menjadi altar dalam kehidupan Samuel dan juga segenap umat Israel. Mereka tidak hanya datang dengan kurban, tetapi juga datang dengan segala gumul hidup mereka. Entah itu keberdosaan mereka pun karena adanya ancaman dari bangsa-bangsa yang ada di sekitar mereka. Mezbah adalah altar penyembahan yang menjadi simbol bahwa betapa relasi dengan Allah haruslah senantiasa terpelihara baik, dan kurban yang dipersembahkan atasnya menjadi pengingat bahwa betapa umat mesti merendahkan diri dan hati di hadapan Tuhan. Samuel mendirikan mezbah bagi Allah dan mempersembahkan kurban atasnya, bukan hanya saat seruan pergumulan dikumandangkan kepada Allah, tetapi juga saat umat hidup dengan damai di tengah bangsa-bangsa. Sebagai pemimpin, Samuel memberi teladan bagi umat tentang arti penting mendirikan mezbah bagi Allah dalam situasi apapun yang dihadapi, termasuk di tempat
dia berdiam. Kesetiaan Samuel menjadikan mezbah bagi Allah sebagai sesuatu yang penting dalam hidupnya. Ini menjadi pengingat bagi kita semua tentang arti penting menjaga relasi yang tak tergantikan dengan Allah yang kita sembah dalam kehidupan kita. Namun, mezbah bukanlah sekedar tempat atau benda, melainkan ini berbicara tentang kepada siapa hati kita melekat dan menaruh harapan. Rasul Paulus juga mengingatkan tentang hidup kita, tubuh kita, yang adalah bait Allah, di mana yang olehnya itu kita mesti menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang sama dikasihi dalam Tuhan, lekatkanlah hatimu kepadanya. Senantiasalah hidup dalam relasi dengannya, dan jadikanlah hidupmu menjadi mezbah bagi Tuhan. Amin. Mari kita kembali satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu di pagi hari ini, kembali meneguhkan kepada kami untuk senantiasa hidup melekat kepada Tuhan, menjaga relasi dengan Tuhan. Biarlah kehidupan kami semua akan senantiasa dekat kepada Tuhan, terlebih ya Tuhan, tubuh dan hati kami jadikan sebagai mezbah bagi Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan, biarlah kehidupan kami ini senantiasa melekat kepada Tuhan. Di pagi hari ini ya Tuhan, kami datang kepadamu, kiranya Tuhan yang akan menuntun kami dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami semua, dalam mengerjakan pekerjaan dan setiap usaha yang Tuhan telah percayakan kepada kami. Tuhan berkati, biarlah semuanya itu boleh kami kerjakan dengan baik, dengan senantiasa mengandalkan pertolongan Tuhan, dan kami senantiasa mendekatkan diri hanya kepada Tuhan saja. Kami berdoa untuk segenap orang tua kami yang dalam lanjut usia. Tuhan tuntun kehidupan mereka. Biarlah dalam masa tua mereka juga, mereka senantiasa mengimani bahwa tubuh dan hati mereka adalah mezbah bagi Tuhan, dan mereka boleh mempersembahkan itu hanya kepada Tuhan saja. Berdoa untuk anak-anak-Mu dalam pertumbuhan perkembangan mereka. Tuhan tuntun mereka, Tuhan kuatkan mereka, dan juga yang sementara menuntut ilmu, Tuhan juga yang akan membimbing mereka sehingga mereka boleh menuntut ilmu dengan baik. Pemerintah kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah dalam kendali Tuhan mereka senantiasa dituntun untuk memerintah kami dengan baik. Segenap pemerintah Injil-Mu dimanapun Tuhan tempatkan mereka, Tuhan yang akan menguatkan mereka sehingga mereka boleh memberitakan Injil Tuhan dimanapun Tuhan mengutus setiap mereka. Ya Tuhan, seluruh kehidupan kami di sepanjang hari ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kehidupan kami semua akan senantiasa memuliakan Tuhan, bahkan senantiasa menjadi mezbah bagi Tuhan. Inilah doa kami, permohonan kami. Ampuni kami ya Tuhan, di dalam anak-Mu Yesus Kristus kami datang berdoa. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan kehidupan kita masing-masing. Tuhan senantiasa memberkati kita. Shalom dan selamat pagi.